Nama saya Muhammad Kamil, NIM saya 415 2011 0001. Saya mahasiswa dari Universitas Mercubuana. Saya ingin mereview sistem operasi dari mata kuliah sistem operasi di Universitas Mercubuana. Untuk yang pertama yaitu Windows. Windows itu terdiri dari Windows Vista, Windows XP, Windows 7, Windows 8, dan Windows 10. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja reviewnya di Windows 10. Hal yang paling jelas terlihat di Windows 10 adalah kembalinya start menu layar utama kini kembali terlihat efisien dengan adanya style pop-up. Ketika tombol start ditekan, tentu saja menu akan kembali, namun juga berubah. Di start screen Windows 8 juga digabungkan dengan satu start menu. Untuk Windows 10 hampir mirip dengan Windows 8. Tentu saja lifestyle tersebut berfungsi sebagai shortcut untuk membuka aplikasi favorit yang bisa kita lihat di sini. Misalkan aplikasi yang sering kita buka, dia akan muncul di sini kalau Windows 10. Untuk begitu juga dengan menu-menu lainnya seperti notifikasi, widget, dan lain-lain. Nah, fitur baru yang ada di Windows 10 yaitu desktop baru dapat ditambah dengan menggunakan tombol Windows plus Tab atau dengan mengklik tombol Task View. Dengan tersebut akan membawa jendela app switching yang karena di bagian di bawah layar. Kita bisa lihat di sini, ini adalah menu terbaru dari Windows 10 yaitu bisa multitasking. Kita ke berikutnya yaitu Linux. Linux adalah sebuah jenis sistem operasi yang awalnya dibuat oleh Linus Torvalds dengan bantuan dan perkembangan di seluruh dunia. Dikembangkan di bawah GNU yaitu General Public License. Kode sumber untuk Linux tersebut secara bebas untuk semua orang, yaitu Linux ini bisa kita akses secara free. Nah, keuntungannya apa aja kalau kita memakai Linux? Di sini ada poin yang pertama, tidak perlu takut untuk simpan atau download software karena Linux free. Misalkan seperti di bandara, kalau ada rasa software kita tidak akan terkena karena Linux membebaskan penggunanya untuk menginstal karena Linux emang disebarkan secara free. Nah, Anda telah membantu mengurangi pembajakan software. Jadi kita mengurangi pembajakan software yang sudah marak terjadi sekarang ini. Untuk yang suka internet, TCP/IP dibangun pada Unix komputer. Linux ini biasanya sering digunakan oleh programmer atau engineer network internet, seperti kayak membuat jaringan baru dan sebagainya. Kalau Windows hanya embed TCP/IP sebagai protokol asli dari Windows 2000. Kita langsung saja ke iOS. Pada dasarnya iOS merupakan sistem operasi mobile seperti Android. Jadi kita bisa juga menanggapnya sebagai nyawa dari perangkat. Secara fungsi keduanya amat mirip, tapi cara kerjanya sangatlah berbeda. Salah satu contohnya di Android adalah install launcher aplikasi, sedangkan di iOS tidak semua ikon aplikasi akan ditampilkan di layar utama yaitu home screen. Jadi iOS itu tidak punya launcher aplikasi, tetapi aplikasinya semua dimunculkan di screen. Nah, untuk yang selanjutnya kita bahas Android. Keunggulan Android dibanding OS lain adalah pilihan aplikasi yang lebih beragam. Google Play Store yang bekerja sama dengan Android banyak
banyak dibandingkan dengan application store yang digunakan handphone berbasis iOS. Hal ini yang kadang membuat pengguna iOS iri. Aplikasi Store memiliki sekitar 1,96 juta aplikasi, sedangkan Play Store memiliki 2 kali lipat lebih banyak, yaitu sekitar 3,5 juta aplikasi. Pembuatan aplikasi untuk Android memakan biaya yang lebih murah, rilis aplikasi lebih cepat karena review cepat dari tim internal. Nah, ini yang membuat kita menjadi keunggulan Android dibandingkan OS seperti iOS gitu. Yang tampilan yang customable banget, nggak seperti iOS yang seperti itu apa adanya. Bukan hal yang negatif buat kalian suka banget sama interface iOS, tapi kalau kalian lebih suka ngotak-ngatik interface HP kalian, Android ada pilihan yang tepat karena kalian bisa personalisasi atau kustomisasi hal-hal seperti keyboard, widget, root. Kita diberikan akses yang sangat bebas di aplikasi Android ini. Beberapa tahun lalu muncullah Symbian iOS. Dunia sistem aplikasi mobil dikuasai oleh sebuah nama, yaitu Symbian iOS. Kokohnya kekuasaan Symbian di puncak sistem operasi mobil dilalui karena yang merupakan partner sejatinya adalah penguasa ponsel saat ini. Sekedar mengenang kejayaan sistem operasi ini pada beberapa tahun yang lalu, kali ini persebaran akan mengulas seluk-beluk sistem operasi Symbian ini. Symbian terbilang OS yang paling laris pada tahun 2007 sampai 2010. Kemarin karena memang belum adanya menandingi waktu itu, Symbian juga terbukti tampil baik pada ponsel dirancang untuk multimedia. Hampir semua aplikasi yang kompatibel bisa dipasang di sana. Kekurangannya adalah pada saat beberapa tahun lalu Symbian yang paling populer, namun tidak saat ini. Symbian merosot dengan adanya OS baru, besutan, dan merek yang dagang lain seperti iPhone yang paling berat yaitu Android dan sudah populer saat ini. Karena Symbian isi atau konfigurasi sistem hampir sama dengan komputer, Symbian rentan terkena virus. Tentu saja virus ponsel, kadang juga virus dari komputer, tapi biasanya tidak terlalu bahaya sampai berbahaya sampai ponsel tidak bisa dihidupkan lagi. Nah, untuk yang selanjutnya adalah operating system mobile. Lebih jelasnya, fungsi sistem operasi mobile yaitu menghubungkan hardware perangkat keras dengan user pengguna. Selain itu, Mobile OS juga lah yang mengatur sehingga suatu aplikasi internet dari bisa berjalan dengan baik. Untuk mobile phone OS yaitu include Symbian OS, Android, dan iOS, tergantung dengan perangkat yang kita gunakan. Sepertinya segitu saja review operasi sistem dari saya. Terima kasih.